Oke guys, di sini saya sudah mempunyai sebuah figura ya. Figura yang bergambar burung. Jadi figura ini kosong, hanya ada sebuah gambar burung. Jadi di sini saya akan membuat gambar burung ini menjadi burung sesungguhnya. Wah, perhatikan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yana, bawa apa itu? Ini Lucu. burung merpati. Mau dimasak? Bukan, saya teh lagi mau belajar sulap, merubah gambar burung menjadi burung yang hidup. Berhasil. Belum. Baru belajar di YouTube loh, ini teh. Kalah dong sama saya. Apa emang? Saya bisa bikin duit. Hah? Beneran? Bener. Coba lihat. Nih, lihat nih ya. Simsalabim. Wih, Yeay. gimana itu caranya? Ayah mau bebeja. Aduh. Nanti saya mau belajar. Saya juga nih mau latihan lagi nanti nih habis podcast ini. Semoga berhasil ya. Iya. Itu udah datang Pak Sam. Halo, Pak Sam. Halo Pak Sam. how are you Baik. Baik, Pak. Lagi ngapain berdua? Ini saya lagi belajar sulap, Belajar sulap. merubah gambar burung jadi burung beneran. Sukses, ini hasilnya. Ya. Ya belum sih, masih latihan. Nah, Pak Sam, hari ini kita kan ngomong-ngomong soal merubah burung, menciptakan burung ini nih, kita mau bahas tentang penciptaan. Ya, Nah, jadi di Alkitab kan dikatakan Tuhan yang menciptakan. Tapi kalau dari sains dikatakan ada satu teori Big Bang misalnya yang bilang yaitu terjadi dengan sendirinya gitu. Gimana tuh Pak Sam pandangannya? jadi pada prinsipnya kita harus mengerti dasar berpikir sains. Dasar berpikir sains adalah based on hipotesa. Hipotesa itu diuji, dibuktikan, lalu dianggap sebagai satu kebenaran. Itu pun kebenaran yang sifatnya sementara. Karena nanti ada sesuatu yang diteliti lagi, maka kebenaran yang lama ini akan ditinggal, kebenaran yang lebih baru akan dipegang. Teori Big Bang adalah teori yang merupakan salah satu dari teori yang ada 5. Ada quantum teori, oscillating teori, state condition teori, teori berayun, jadi ayunan begitu. Yang terkenal adalah teori Big Bang. Ledakan besar dari gas helium, ledakan itu begitu dahsyat dan partikel-partikelnya adalah cikal bakal planet-planet dan bumi itu yang membeku, akhirnya disitulah mulanya kehidupan. Teori Big Bang mengatakan itu. Nah, Pak Sam, kalau berdasarkan sains berarti kan prosesnya lama sekali. Dengar-dengar tuh 13 miliar tahun lebih ya, Pak? Ya, 13,7 miliar tahun. Tapi Alkitab bilangnya kalau dibaca itu sekitar 6.000 tahun nih, Pak. Gimana nih bentrok nih? Iya, Alkitab sendiri sebetulnya tidak exactly bicara 6.000. Itu usaha kita untuk mengerti sejarah yang ada di Alkitab. Dari silsilah kita urut, asumsinya itu 6.000. Tapi Alkitab tidak pernah bicara umur bumi itu 6.000 sampai hari ini. 6 hari penciptaan, apakah 6 hari itu adalah 1 hari adalah 24 jam? Itu mindset kita hari ini. Alkitab juga ngomong 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Iya betul. Jadi ini semua asumsi terhadap kebenaran yang menunjukkan betapa kecil kita ini dibandingkan kebenaran yang absolut, yang utuh, yang tak terselami oleh pikiran dan hati manusia. Ya, jadi itu sifatnya masih penafsiran ya Pak? Penafsiran, tapi bukan hipotesa. Oh, beda itu ya? Beda, kalau Alkitab ngomong jelas Allah yang menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada.
Tapi kalau ilmu mengatakan semua dari possibility, dari kemungkinan yang sekarang dipegang adalah Big Bang teori. Nah, ada satu hal lagi nih Pak, soal evolusi. Kan kalau tadi kita udah sepakat nih bahwa Tuhan menciptakan ya. Tapi ada teori evolusi tuh yang bilang ya, Lose, Iya. bahwa manusia itu asalnya dari kera. Nah, itu gimana tuh, Pak Sam? Si Darwin ya. Iya, betul. Jadi kita harus mengerti hakikat teori evolusi lebih dahulu. Evolusi itu adalah perkembangan spesies yang simple, berkembang menjadi lebih complicated, berkembang lagi menjadi lebih lengkap lagi, dan dari spesies satu yang berkembang menjadi spesies yang complicated perlu waktu yang lama, yang itu disebut evolusi. Jadi satu spesies ini berasal dari spesies yang lain. Sedangkan Alkitab berbicara soal Allah menciptakan, dan setiap spesies dengan segala keunikan itu diciptakan Tuhan, dan tidak pernah satu spesies yang lebih complicated diciptakan berasal dari spesies yang lebih sederhana. Sebetulnya dari sudut pandang ilmu sendiri, dari metode DNA dan RNA, deoksiri, ribonukleik acid, dan ribonukleik acid, bicara soal genetik. Kalau kita asumsikan manusia berasal dari monyet, DNA, RNA monyet dan manusia itu sangat berbeda sekali. Jangankan monyet, manusia dan manusia saja, DNA, RNA-nya berbeda sekali. Saya dan Lose Yana dan Lose Ilung pasti DNA-nya berbeda. Oleh sebab itu kita punya keunikan yang berbeda. Dan dalam teori evolusi juga ada satu istilah yang tidak bisa dibuktikan sampai hari ini yang disebut the missing link. Peralihan setengah manusia setengah kera atau setengah kera setengah manusia itu tidak pernah ada. Darwin mengatakan the missing link, mata rantai yang hilang dan belum ketemu. Transisinya itu ya Pak. Iya, lalu itu muncul berbagai fiksi ilmiah ya, Planet of Apes, manusia yang mirip monyet dan lain sebagainya. Memang kalau kita jujur ngomong secara fisik, mungkin ada orang-orang tertentu, permisi, wajahnya mirip. Dari sudut-sudut tertentu tuh mirip begitu. Tapi itu baru satu sudut. Secara non-fisik, lebih banyak miripnya atau tidak miripnya? Lebih banyak tidak miripnya. Dan kalau kita compare kemiripan dan ketidakmiripan, ternyata jauh lebih banyak ketidakmiripan daripada kemiripan itu. Struktur rambut aja DNA-nya berbeda. Lalu kalau kita melihat non-fisik, manusia punya etika, punya moral, punya cita-cita. Monyet sama sekali naturnya berbeda. Tidak pernah punya cita-cita, nanti kalau besar menikah dengan siapa. Ada monyet betina, tidak peduli itu istri siapa, langsung diembat, gitu kan. Iya betul. Manusia punya moral, punya etika, itu non-fisik. Dan lebih prinsip lagi, binatang tidak punya kemampuan mengenal siapa penciptanya. Sehingga tidak ada binatang yang beribadah, tepuk tangan di gereja, tidak pernah. Tapi manusia ada panggilan. Karena kita dicipta segambar serupa dengan Allah, sehingga ada satu dorongan dalam hati kita untuk mengenal siapa yang menciptakan kita. Jadi Alkitab tidak pernah berbicara cara Tuhan menciptakan manusia itu berasal dari evolusi, tidak pernah. Itu asumsi hipotesa oleh Charles Darwin. Itu pun ada diakui oleh Darwin, kelemahan dari sisi the missing link tadi. Begitu. Jadi Tuhan tuh menciptakan kita benar-benar sangat unik ya Pak. Sangat unik. Setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda. Jadi kita tuh nggak boleh minder ya Pak ya. Amin. Karena setiap orang itu ada kelebihannya. Betul. Ya, begitu. Nah, Pak Sam, satu hal lagi nih soal saintis. Tadi kita bicara saintis ya. Kan saintis itu ada yang saintis Kristen, ada yang saintis ateis juga gitu kan ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya nih Pak?
dari hasil penemuannya dan sebagainya? Yang pertama, kita jangan anti science ya. Karena ternyata setelah revolusi industri di Inggris, abad pencerahan dimulai, penemuan-penemuan ditemukan, saya berani mengatakan mayoritas sains pada saat itu adalah orang Kristen. Mayoritas malah, ya, Pak. Mayoritas, bukan minoritas. Tapi beda sikap antara sains Kristen dan sains ateis ketika menemukan sesuatu, sikapnya berbeda. Sains Kristen menemukan sesuatu, dia bersyukur Tuhan mengungkapkan hanya sebagian kecil dari ketidaktahuan yang sangat banyak itu. Kita melihat ada George Mendel, Samuel Morse, beda sedikit sama saya wahyu di sana Morse. Lalu Isaac Newton. Orang-orang yang cinta Tuhan dan takut Tuhan, dan Tuhan pakai logika pemikiran yang runtut itu sampai hari ini dalam bidang sains. Tetapi tidak menyangkal ada saintis yang ateis basicnya. Salah satu yang terkenal itu adalah Leibniz. Kalau kita belajar matematik, di situ ada notasi Leibniz. Kalau kita belajar kalkulus, dx, dy, dz. Iya. Nah, Leibniz ini orang yang luar biasa. Tapi Leibniz orang yang ateis. Apakah kebenaran yang dikatakan oleh Leibniz itu kalau begitu haram, kita tolak semua? Kita nggak lulus kuliah nanti. Karena basic kalkulus, perhitungan statistik memakai kalkulus, itu memakai logika Leibniz semua. Bagaimana menyikapi ini? Ya, saya percaya all truth is God's truth. Kebenaran yang betul-betul kebenaran, itu adalah milik Tuhan. Tuhan dalam otoritasnya, dalam kedaulatannya bisa memakai siapapun untuk mengungkap kebenaran umum itu. Termasuk yang ateis ya, termasuk yang ateis. Oleh sebab itu ternyata menyikapi dalam perkembangan peradaban kebudayaan tidak cukup haleluya amin, kita perlu kritis bersikap, implementasi di dalam, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sikap itu. Begitu, Pak. Jadi implikasinya itu anak-anak atau orang-orang Kristen juga perlu belajar ya, jangan sampai... Karena ilmu berkembang terus. Tantangan terhadap the Christian paradigm itu selalu berkembang. Dan hari ini kita tahu istilah postmodern, era modern pun sudah ditinggalkan. Dunia Barat mengatakan bukan postmo, tapi post-Christian era. Post-Christian era. Kenapa disebut gitu, Pak? Dulunya gereja otoritas ajaran Kristen begitu luar biasa, sekarang udah ditinggalkan. Dan mereka memilih apa yang melawan Tuhan daripada yang tunduk kepada Tuhan hari ini. Itu terjadi. Akhir zaman dong, Pak. Begitulah, memang kita ada pada the last period. The last period. Antara kedatangan Kristus pertama dan kedua. Dan gejala-gejala ini Alkitab udah ngomong semuanya. Manusia tidak hormat orang tua, makin egois, tidak taat kepada Tuhan, makin berontak kepada Tuhan. Paradigmanya kita rasakan dalam dunia sains maupun entertainment. Semua membawa kita kepada satu arus untuk orang meninggalkan apa yang Alkitab ajarkan. Berarti kita harus siap-siap ya, Pak. Tuhan mau datang lagi ya. Amin. Setiap saat ya, Pak. Setiap saat. Ya, nah kalau gitu, jadi kita kira-kira penerapan praktisnya apa nih dari yang udah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pernah mengatakan, di dalam aku engkau berbuah lebat, tetapi di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hikmat kepandaian manusia di luar Kristus tetap tidak ada artinya. Betul. Akronimnya yang paling tepat itu untuk orang-orang yang menolak Tuhan, itu senam pagi. Senam Senam pagi. pagi. Apa tuh, Pak? Se-nya itu seolah surga, padahal neraka. Bisa aja. Iya, namnya nampak surga, padahal neraka. Panya, padahal neraka, nampak surga. Ginya? Ginya itu kesimpulan umum.
gitu aja kok repot. Khas Pak Sam. Gitu aja kok repot. Iya. Tapi kalau yang kita terapkan sebagai anak Tuhan ada rumus ABCDE. Oh, apalagi nih? Apalagi nih? A-nya itu aktif. Aktif. Aktif itu tidak pasif. Tidak pasif itu aktif. Iya. Iya. Up to date, ngikutin perkembangan. Tapi supaya nggak keseret arus nih, mesti ada sisi B, yaitu balance, seimbang. Seimbang. Bertekun, belajar Alkitab, biblical perspektif, supaya kita tidak keliru dalam bersikap. Ya. Tidak jadi, maaf, kadrun Kristen. Kadrun Kristen. Jadi fundamentalis. Iya. Padahal Tuhan tempatkan kita di tengah peradaban yang berkembang luar biasa. Kita jangan tolak itu semua. Kita akan menjadi orang Kristen kaum bumi datar nanti. Yang sudah ketinggalan cara berpikirnya. Tidak Tapi mengikuti mesti ya Pak? balance Balance, iya. dengan itu semua. Jadi sisi yang C adalah komunikatif. Apa yang kita pelajari, apa yang kita pergumulkan, tanggung jawab kita mengkomunikasikan itu. Sebagai papa mama, komunikasikan ke anak, ke komunitas kita, sehingga orang mengenal Tuhan yang hidup di dalam kita. Betul. Tapi basicnya tetap aktif dan balance. Kalau enggak nanti repot kita. Misalnya sekarang ada orang yang menolak tentang chip. Chip. Iya, Ya. itu alatnya setan semua. Hmm. Kita sekarang sulit hidup tanpa chip. Iya, di mana-mana ada pakai chip Iya, ya Pak. handphone kita pakai chip. Mobil kita kalau kunci kontaknya itu immobilizer, ada chipnya. Iya, Sehingga itu nggak bisa dibandrek. iya. Yang bisa bandrek lulusan Harvard sama kumlot ITB baru bisa itu. Iya. Karena ada bagian reader dan chipnya itu. Jadi kalau itu nggak matching, dia tidak akan membuka ignition sistemnya. Jadi kuncinya sama, persis, dimasukkan, dicolokkan, di starter nggak akan bisa hidup. Karena ada chipnya. Masuk ke tol, dari Pastur, keluar Jakarta, ngakunya dari Karawang ke Jakarta. Itu nggak bisa. Iya. Karena ada chip, ada reader yang membaca. Baca imani ya, Iya. imani kita ya. Lah kalau kita jadi orang Kristen mengatakan, aduh, itu haram semua, chipnya itu milik setan semua. Naik kuda aja ya, nggak pakai chip gitu, susah kita. Nggak bisa pakai mobil, nggak bisa Nggak pakai mobil, tol ya Pak. repot. Iya. Jadi kita mesti aktif, balance, Iya. dan komunikatif. Kita Iya. mesti bisa menjelaskan, Iya. sehingga kita tuh tahu bahwa Tuhan menempatkan kita di konteks zaman yang seperti inilah, dan kita harus bertumbuh berkembang. Lalu D-nya itu menyangkut tadi dinamik. Dynamic. Dinamik itu ada pertumbuhan signifikan seiring dengan berjalannya waktu. Yang E adalah puncak dari segala itu, yaitu evangelical. Bukan bicara soal denominasi evangelical, tapi bicara soal mengkomunikasikan Injil di tengah zaman yang tidak gampang. Iya. Jadi A, B, C, D, E. ABCD, aktif, Aktif. balance, komunikatif, dinamik, Dynamic. evangelical. Mantap, Pak Mantap Sam. sekali. Aduh, sudah habis waktunya nih. Iya nih, kayaknya kita. Cie-cie, Boksu. Sisi, Iya. Iya. Tuhan berkati. Parents. Parents dan guru-guru, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat dan semuanya untuk membangkitkan iman kita lebih kepada Tuhan. Amin. Ayo, dadah. Terima kasih, bye-bye. Tuhan berkati.